Provinsi Pemprov Jawa Timur resmi mengumumkan upah minimum provinsi UMP 2023 yang naik sebesar 7,8%. Persentase kenaikan tersebut sesuai dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan UMP pada tahun 2023. Di mana Sobat K, salah satu poinnya menyebut kenaikan UMP tidak diperbolehkan hingga melebihi 10%. Banyak pekerja mulai menyampaikan kegelisahannya terkait penetapan upah minimum tersebut yang dianggap belum menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, termasuk perihal dampak pada berbagai sektor, terutama ekonomi, serta aturan yang menjadi dasar diberlakukan aturan ini dinilai terdapat tumpang tindih. Pagi ini di K Perspektif Pagi bersama saya Iksan Anugrah, kita akan mengulas tentang UMK 2023, tumpang tindih aturan dan bayang-bayang resesi. Tentunya selain Anda mendengarkan di Terrestrial Channel 102,9 FM, Sobat K juga bisa akses siaran visual kami melalui website kastripradiojember.com, melalui aplikasi X-Space Radio yang juga tersedia di Play Store Anda. Saya pagi hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio ya, seperti yang Anda lihat juga Sobat K. Saya ke yang paling pojok dulu ya. Yes. Pak Aris Herianto SHMH selaku Akademisi Hukum Ketenagakerjaan. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi. Sekedar ralat karena saya orang hukum, semua harus berkepastian. Ya masih saya harus sebut Dr. Aris Herianto SHMH SIMED. Ya. Baiklah, ini sebenarnya sudah ada tulisannya, tapi entah kenapa itu kelewatan, Pak. Mungkin karena efek kita baru pertama kali ketemu ya, Pak ya. Bisa juga. Terima kasih, baik udah hadir ya Pak Aris hari ini. Sehat ya? Alhamdulillah, barakallah sehat sampai detik ini ketemu masih sehat. Ya. Oke, baiklah. Selain Dr. Aris Herianto SHMH selaku Akademisi Hukum Ketenagakerjaan, di sebelah Pak Aris juga sudah hadir Akademisi FEB Universitas Jember, Dr. Ciplis Gema Koriah SE MSc. Bu Ciplis, selamat pagi. Pagi, Mas Iksan. Selama ini kita ketemu cuman lewat telepon ya Bu Ciplis ya. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita bisa ketemu di studio K Radio. Iya, terima kasih atas lagi ini mahasiswa UAS atau? Iya, sekarang lagi ujian akhir semester, jadi waktunya agak longgar sedikit. Iya, udah offline juga ya sekarang ya. Udah offline. Jauh lebih baik, akhirnya mahasiswa senang nih akhirnya sekarang ujiannya kayak gini. Saya pun juga kalau misalkan jadi mahasiswa sekarang saya akan lebih milih yang offline ini. Oke, di sebelah saya juga hadir Sobat K untuk melengkapi kita pagi hari ini ya. Sudah hadir Ketua SPSI Kabupaten Jember, Bapak Koster Sianipar. Selamat pagi Pak Koster. Selamat pagi Mas Iksan. Terima kasih sudah hadir ya. Saya akhirnya ketemu sama Pak Koster dari kemarin, saya penasaran ya. Karena Pak Koster ini kan selaku Ketua SPSI ya Pak ya. Benar. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jember. Udah berapa tahun Pak? Ya. Sebagai ketua kurang lebih 30 tahun. Oke. Berarti 30 tahun ini tidak ada masa expired atau harus pergantian jabatan berapa tahun sekali ya? Ya, selama bernapas bisa. Luar biasa. Baiklah, kita akan ngobrol-ngobrol Sobat K tentang UMK 2023, yaitu tumpang tindih aturan dan bayang-bayang resesi. Silakan kalau misalkan Anda juga mau berpendapat boleh, Anda bisa berpartisipasi lewat WhatsApp center kami 0811 378 1029. Saya ke Pak Koster dulu nih Pak Koster ya, sebagai Ketua SPSI ya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jember. Problem apa yang sering dikeluhkan pekerja saat ini Pak? Baik Mas Iksan. Jadi kalau kami ditanya problem apa ya yang masih dikeluhkan oleh para pekerja, saya pikir itu jawabannya sangat bias sekali ya. Bias sekali ya. Banyak sekali sebenarnya, di samping katakan masalah penghasilan yang diterima dalam bentuk upah, juga masalah-masalah katakanlah kondisi ya, kondisi juga masalah-masalah kesehatan ya, jaminan sosial itu juga yang menjadi katakanlah yang diharapkan oleh para pekerja supaya kondisi ini bisa normal begitu ya. Kita tahu bahwa undang-undang memang sudah ada ya, sudah ada regulasi, sudah ada ya. Tapi
apakah undang-undang ini sudah bisa dilakukan? Ya, dilakukan sebagaimana yang diharapkan oleh pekerja di lapangan. Ini yang menjadi tanda tanya sebenarnya ya. Ini menjadi tanda tanya ya. Kalau undang-undang saya kira sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat seperti katakanlah BPJS tenaga kerja ya, BPJS kesehatan itu sudah ada. Ya kita sangat mengapresiasi ya bahwa dengan undang-undang ini kondisi kualitas kehidupan para pekerja itu bisa lebih meningkat, lebih baik ya. Tapi di lapangan kadang-kadang kenyataannya ya tidak sebagaimana yang kita harapkan ya, daun semangka berdaun sirih begitu ya. Jadi tidak otomatis undang-undang itu bisa diberlakukan rupanya ya, masih banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Demikian juga masalah pengupahan juga ya, aturan sudah ada UMK. Mas Iksan sebelumnya saya katakan UMK itu kan upah bulanan terendah ya, artinya upah yang paling rendah ya sebenarnya ya. Upah yang paling rendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada setiap pekerja, kan begitu kan? Ya. Dan masa kerja ya katakan 0 tahun begitu ya. Tapi nyatanya di lapangan yang sudah berkeluarga, istri 1, ya anak 2, 3 yang sudah kerja katakan 5 tahun, ya tetap diberlakukan upah minimum. Kadang-kadang nggak nyampe itu loh. Nah, misalnya sebesar apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Nah, ini kan menjadi kendala di lapangan kan? Ya. Padahal kalau kita lihat kan bagaimana upah itu supaya layak menurut kemanusiaan kan begitu kan? Ya. Tapi di lapangan kita temui tidak otomatis itu berlakukan, tidak. Masih ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Yang paling menjengkelkan kadang-kadang ya tidak ada ukuran ya, kemampuan perusahaan masuk di dalam itu nggak ada ukuran ya, kita nggak bisa mengukur. Itu yang akhirnya menetapkan kenapa karyawan harus dibayar sekian itu ya. Betul ya. Jadi hampir ya saya sama katakan bahwa di Jember ya pemberlakuan UMK yang sesuai dengan peraturan SK Gubernur mungkin hanya ya katakanlah 40%, 60% belum ya. Saya harus katakan itu ya pada kesempatan ini ya. Supaya apa? Supaya ini menjadi satu PR ya bagi lembaga atau orang-orang yang berada di stakeholder ya. Jadi mau diapakan ini ke depan kan begitu kan ya. Bertahun-tahun juga ya. Bertahun-tahun. Jadi masalahnya sama terus. Sama. Itu masalah klasik lah. Sama. Setiap kali kita berbicara mengenai upah sama saja, sama. Kalau katakan ada kenaikan umpamanya ya, ada kenaikan seperti sekarang 7,8 kalau nanti naik. Kalau memang naik. Kan? Saya pikir itu tidak menambah kualitas atau tidak meningkatkan kualitas kehidupan pekerja. Itu sekedar menutupi 3 inflasi tahun berjalan. Artinya begini, Mas Iksan ya. Katakan kalau dulu upah saya 100.000 dapat 10 kg beras ya. Tapi karena inflasi tinggal 9. Nah, kenaikan upah hanya mengembalikan 10 kg lagi gitu loh. Tidak meningkatkan ya kan? Sekedar itu ya. Kalau katakan sekarang nilai inflasi di Jawa Timur ya sudah 6,8 ya. Dicanangkan kenaikan upah 7,8. Ada memang kenaikan 1% ya. 1% ya dari pertumbuhan ekonomi ya. Walaupun pertumbuhan ekonomi itu katakan 4% ya, tapi karena kita memakai rumus yang baru ya, formulasi baru sekarang dengan alfa 0,25 jadi 1% sehingga 7,8 ya. Kalau sudah memadai ya, saya mau jawab apa ya? Soal memadai itu kan relatif kan? Betul. Nah, artinya penghasilan sedikit ya cukup, banyak ya habis, nggak ada ukuran ya. Nah, mau berapa dikasih kira dianggap aja tetap tidak memadai begitu. Baik ya. Nah, kita sekarang ke hukumnya nih. Karena kalau hukum pasti kita langsung ke Pak Aris. Pak, ini kan hukum tentang upah pekerja di Indonesia sebenarnya sudah ada ya. Yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 36 tentang pengupahan. Tapi seperti yang kita ketahui, baru aja diterbitkan Permenaker atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan kalau kenaikan upah di tahun depan maksimalnya 10%. Apakah PP 36 saja tidak cukup menjadi dasar hukumnya, Pak? Dan kenapa harus diterbitkan lagi aturan baru ini? Baik, highlight saya adalah tumpang tindih aturan menyangkut upah. Sebagaimana yang
dikonfirmkan oleh Mas Hasan. Tapi sebelum saya masuk ke soal regulasi, ada konsep dasar sebagai fakta yang harus dipahami bahwa di seantero bumi ini, kalau kita bicara hubungan kerja, upah merupakan hot issue yang laten, ya, hot issue yang potensial diakomodasikan sebagai komoditas untuk memperjuangkan upah pekerja atau upah buruh. Itu hal yang harus dipahami. Nah, saya masuk kepada persoalan regulasi. Bicara soal regulasi pengupahan secara normatif diatur dalam 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti dengan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Plus yang membuat heboh, regulasi terakhir berupa Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Ini problemnya. Nah, kalau dikatakan tumpang tindih, I say yes. Sebab PP 36 tahun 2021 levelnya, posisinya lebih tinggi dari Permenaker nomor 18 tahun 2003. Sehingga yang memiliki tingkat keberlakuan di dalam hierarki semacam ini adalah peraturan pemerintah PP 36. Yang kedua, tidak ada satupun pasal di dalam PP 36 tahun 2021 itu yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui regulasi di bawahnya. Dengan kata lain, PP 36 tahun 2021 itu sebenarnya sudah final. Imperatif, suka dan tidak suka harus diterapkan. Kemudian formula dalam PP 36 itu sudah rigid. Tidak bisa kita mengkreasi lagi. Kemudian muncullah Permenaker nomor 18 tahun 2022 yang di dalamnya juga memberikan formula baru. Sehingga dengan fakta semacam ini muncul kegamangan dalam dunia peraturan perundang-undangan. Mana yang harus diikuti? PP 36 2021 ada Permenaker lebih lanjut. Levelnya lebih tinggi. Ini persoalan. Kemudian karena peraturan perundang-undangan dalam hal ini regulasi Permenaker 18 2022 itu bersifat imperatif, harus diterapkan, otomatis Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota se-Indonesia menerapkan Permenaker nomor 18 tahun 2022 dimaksud. Ya. Formulanya beda. Dan Permenaker 18 2003 ini berteman dengan Pak Koster. Ya. Membuka ruang aspirasi buruh atau pekerja. Diuntungkan dengan Permenaker ini. Itu problemnya dengan beberapa ketentuan. Ya, tidak melebihi 10% sebagai ya, besaran kenaikan. Nah sekarang kita bicara Jember. Sampai detik kita ketemu ini Mas Iksan. Ya, Jember itu belum, ya, dan kota-kota lain, kabupaten lain, belum mendapatkan berapa besaran nominal UMK definitif. Karena menunggu keputusan gubernur. Kapan keputusan itu diterapkan? Kapan keputusan itu dideklarasikan? Tanggal November. Kita menunggu itu. Nah, Pak Aris tempoh hari kan sudah ada nominal dari Dewan Pengupahan Kabupaten. Besaran nominal 2.539, sekian. Itu statusnya sebagai nominal yang direkomendasikan. Masih belum diputuskan ya. Belum diputuskan oleh gubernur karena otoritas menetapkan itu adalah gubernur. Dengan kata lain baru kita mendapatkan UMK definitif setelah ya, penetapan gubernur dimaksud. Nah ini sebuah dinamika sebelum penetapan UMK. Nanti setelah gubernur menetapkan berapa nominal UMK untuk Jember, katakanlah sesuai dengan yang direkomendasikan, tidak berarti nir persoalan. Ada persoalan yang lebih dahsyat, lebih akumulatif dalam satu isu dengan penetapan dimaksud. Apakah perusahaan di Kabupaten Jember mampu mewujudkannya? Nah, ini problem yang seharusnya kita jawab nanti di dalam perkembangan dialog ini.
Sementara itu Mas Iksan. Baiklah, ini yang jadi tanda tanya juga ya. Perusahaan mampu nggak nantinya kira-kira? Ya. Sedangkan dari tahun ke tahun pada realitanya seperti yang disampaikan Pak Koster tadi ya, 40% saja ya, yang hanya bisa memberikan itu per upah minimum loh. Sudah Bisa ya. juga kurang. Bisa juga kurang. Oke. Baiklah. Nanti kita akan lanjutkan lagi bahasan kita Sobat K dalam K Perspektif pagi setelah yang berikut ini.